salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah mensyariatkan sebelum melaksanakan sholat itu berwudu. Namun terkadang ketika kita berada di kantor, berada dalam perjalanan, berada dalam situasi yang harus menggunakan alas kaki, sepatu, kaos kaki dan sebagainya, maka ini terkesan bisa menghalangi. Ketika kita membasuh kaki, maka kaos kaki akan basah dan beraroma. Lalu datanglah Rasulullah SAW mensyariatkan untuk mengusap alas kaki atau sepatu. Nah, bagaimana sebetulnya Rasulullah mensyariatkan ini agar ini mempermudah kita dalam menjaga ataupun melakukan syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah SAW ingin berwudu. Datanglah seorang sahabat, lalu dia mengambilkan air dan melayani Rasulullah SAW untuk berwudu. Ini ada hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffai faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Jadi ketika mau membasuh kaki, sahabat ini ingin membukakan sepatu Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah bersabda, biarkan saja karena saya memasukkan kaki tadi sebelum menggunakan sepatu itu sudah suci. Artinya sebelum dia menggunakan sepatu, dia berwudu dulu. Lalu Rasulullah hanya mengusap bagian depan atas sepatunya itu saja untuk menjadi pengganti membasuh kaki, yaitu membasuh kaki sampai dua mata kaki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat dari agama kita Islam untuk kita. Ketika Bapak berada di kantor, ketika Bapak berada di tempat yang umpamanya berwudu, tidak ada sendal, maka kita sering sekali menginjak sepatu kita sementara kaki kita basah, dan itu berdampak pada satu, sepatu menjadi beraroma, kemudian menjadi kotor, kemudian kaki kita juga terdampak. Maka inilah solusi dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita keluar rumah, maka berwuduklah. Pastikan kita menggunakan sepatu itu dalam keadaan berwudu, supaya nanti ketika ingin sholat duha di kantor, kemudian sudah batal wudu, tinggal pergi ke kamar mandi, berwudu, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, lalu usap bagian depan dari sepatu kita itu. Jadi inilah kemudahan yang ditawarkan dan disediakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, di mana itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam mengusap khuf, dalam mengusap sepatu. Kemudian kepada ibu-ibu istri kita, anak-anak kita juga Rasulullah SAW memberikan kemudahan juga, boleh mengusap jilbabnya kalau dalam keadaan kamar mandi itu terbuka sehingga terbuka auratnya, itu boleh diusap jilbabnya saja atau memasukkan tangan ke dalam jilbabnya saja. Jadi untuk mukanya diusap saja begini, lalu ini, apalagi para wanita, ibu-ibu, para gadis itu sangat tidak ingin jilbabnya rusak. Nah, ini solusi dari Rasulullah SAW untuk mempermudah. Kemudian apakah ketika kita mengusap sepatu lalu berangkat sholat, sepatunya tetap dipakai sholat atau dibuka? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khaffai falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in sya'a illa minal janabah." Apabila seseorang kalian melaksanakan wudu, lalu dia menggunakan sepatunya, kemudian dia boleh nanti berwudu hanya mengusapnya dan sholat bersama sepatu itu, dan tidak perlu membukanya jika ingin. Insya'a kata Rasulullah. Artinya boleh dibuka, boleh dipakai. Kalau saya buka. Jadi ketika saya di kantor, kemudian saya berwudu di wastafel, basuh, lalu saya usap sepatu saya pergi ke musola dan saya melakukan sholat dengan membuka sepatu dan sholat seperti biasa, seperti kita begini. Karena Rasulullah mengatakan sebelum kaki itu dimasukkan ke dalam sepatu dia sudah suci. Jadi inilah rahmat, inilah kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "An Sauban qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarhum ay yamsahu ala al-asaib." Jadi Rasulullah menyuruh untuk mengusap asaib. Apa itu asaib? Asaib adalah al-imamah. Al-imamah itu kalau laki-laki sorbannya. Jadi kalau sudah pakai sorban sudah rapi, maka kalau itu dibuka terus kita berwudu dan lalu susah lagi, boleh diusap di atasnya. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Jadi Rasulullah membolehkan itu mengusap sepatu dan mengusap imamah. Nah, ini dimaknai oleh ulama boleh mengusap di atas imamah. Kalau perempuan jilbab boleh memasukkan ke dalamnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala betapa Allah itu Maha tahu, betapa Allah itu Maha paham atas detailnya kehidupan manusia. Bayangkan kalau di masjid ini aroma kaki kita dengan ini akan terkurangi kalau kita bisa memanfaatkan ini. Karena pengalaman yang saya lihat pernah di beberapa masjid itu, karena mereka setelah berwudu langsung menggunakan kaos kaki, itu aromanya mengganggu. Maka Rasulullah SAW memfasilitasi kita untuk mengusap kedua sepatu. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sedikit saja di khutbah yang kedua ini mari kita manfaatkan fasilitas ini agar lebih tertib, lebih bagus dan lebih memudahkan kita. Semakin tidak ada alasan kita untuk terus sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan untuk yang musafir boleh mengusap 3 hari, untuk yang mukim boleh 1 hari. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.